Nama saya Rizky Sakina, saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Saya akan membahas tentang realisasi hak asasi manusia dalam negara Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan kata HAM merupakan suatu hak yang dimiliki setiap manusia sejak masih di dalam kandungan, bersifat kodrati dan fundamental, berasal dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hak asasi manusia berguna untuk melindungi diri dan martabatnya. Hal ini membuat HAM tidak dapat dibagi, dikurangi, dan bahkan diambil oleh siapa saja. Sejarah latar belakang perkembangan hak asasi manusia berasal dari gagasan para filsuf. Menurut Plato telah meletakkan dasar-dasar hukum perlindungan hak asasi manusia yang dianggapnya menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam suatu negara untuk mengupayakan kepentingan rakyatnya dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kemudian menurut Aristoteles, manusia sejak lahir memiliki hukum kodrat. Hukum kodrat itu sendiri maksudnya yang rasional menguasai yang irasional. Oleh karena itu, selayaknya lah yang berakal budi menguasai yang tidak berakal budi, yaitu mereka yang mengandalkan kekuatan fisik belaka. Jadi pada tahun 1776 yang dipelopori oleh John Locke, karena rasa penindasan dari kekuasaan Inggris, terdapat perjuangan penegakan hak asasi manusia di tahun itu melalui Declaration of Independence di Amerika Serikat. Deklarasi ini menempatkan Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pemikiran John Locke itu mengenai hak-hak alamiah yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kemudian pada 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan sebuah deklarasi yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights, yakni pernyataan sedunia tentang penegakan hak asasi manusia. Sedangkan kesadaran hak asasi manusia di Indonesia sendiri bermula dari perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme hingga sampai saat ini. Penegakan hak asasi manusia ini dapat terlihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintah yang melakukan berbagai hal, seperti membuat undang-undang tentang HAM, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat dengan Komnas HAM, kemudian memasukkan dalam kurikulum pembelajaran dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kesadaran masyarakat Indonesia tentang penegakan hak asasi manusia seiring dengan perkembangan zaman? Ternyata seiring perkembangan zaman, walaupun sudah ada perundang-undangan yang mengatur, ternyata belum meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia itu sendiri. Ada beberapa kasus, contoh kasus yang berat, pembunuhan Munir, peristiwa Tanjung Priok tahun 1988, kasus Trisakti pada tahun 1998, dan lainnya. Kemudian tahun 2019, menurut Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, mencapai 2.757 aduan yang datang dari seluruh Indonesia, yang mengindikasikan belum adanya kemajuan yang berarti bagi penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Faktor pendorong terhambatnya hak asasi manusia di Indonesia apa saja sih? Pertama, faktor komunikasi dan informasi. Ketiga, faktor perangkat perundangan. Dan yang terakhir, faktor aparat penegakan hukum. Berbagai produk hukum yang diharapkan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, ketetapan MPR nomor
17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Pers, kemudian Undang-Undang tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Parpol, dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Ada 4 kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan yang terakhir, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Jadi kesimpulannya, hak asasi manusia haruslah berdampingan dengan kewajiban asasi manusia, yang mana merupakan kewajiban-kewajiban pokok yang harus dijalankan setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban patuh dan tunduk terhadap undang-undang yang berlaku, kewajiban membangun dan mengembangkan kehidupan untuk tolong-menolong, dan yang terakhir kewajiban untuk hidup rukun dan kewajiban untuk bekerja guna melangsungkan hidupnya. Oke, jadi dari yang saya bahas tadi mengenai hak asasi manusia ini, saya akan membahas studi kasusnya. Nah, studi kasusnya ini saya mengangkat tentang kasus lumpur Lapindo Brantas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam musibah luapan lumpur di kawasan eksplorasi Lapindo Brantas INC di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dan sekitarnya. Penyebab semburan lumpur tidak terlalu jelas, namun diduga sebagai kesalahan perhitungan pengeboran oleh pihak perusahaan. Semburan lumpur panas yang mengandung hidrogen sulfida di Sidoarjo sejak tanggal 29 Mei 2006 telah meluas di 4 desa. Para penduduk pun terpaksa meninggalkan tanah mereka dan rela tinggal di pengungsian. Mereka telah kehilangan rumah, sawah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Pertambangan yang mengancam penduduk patut dipahami karena lokasi pertambangan itu sendiri berada di tengah permukiman. Dengan demikian, bencana yang mengakibatkan berbagai pencemaran dan air, tanah, dan udara berdampak secara langsung kepada masyarakat. Akhirnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Yang pertama, genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman. Kedua, total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa. Yang ketiga, rumah atau tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit. Yang keempat, areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 hektar. Lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang. Keenam, tidak berfungsinya sarana pendidikan. Yang ketujuh, kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi. Yang kedelapan, rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur atau jaringan listrik dan telepon. Yang kesembilan, terhambatnya ruas jalan tol Malang Surabaya yang berakibat terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro atau Ngoro Mojokerto dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama Jawa Timur. Pada dasarnya penyebab musibah itu tidak pernah jelas. Mungkin akibat aktivitas alam atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas INC. Namun, banyak yang berpendapat bahwa kejadian ini memang menjadi risiko yang umum terjadi dalam pertambangan. Melihat bencana ini sebagai bencana kemanusiaan yang terkait dengan isu-isu pembangunan negara, kapital, dan ruang publik, relasi pemerintah dan Lapindo cukup rumit. Karena pemilik saham terbesar Lapindo adalah juga seorang menteri dalam periode 2004 sampai 2009, Abu Rizal Bakri. Wacana yang berkembang dalam kasus ini adalah adanya usaha menggunakan legitimasi kekuasaan dalam segala tindakan taktis pemerintah untuk menangani dampak pasca bencana yang cenderung melindungi satu pihak dan menegasikan yang lain. Peran struktur sosial dan proses sosial dalam masyarakat pada suatu kondisi bencana dapat dengan mudah terlihat dari kecepatan rekonstruksi masyarakat yang terkena bencana. Dalam kasus Lapindo mudah terlihat dari kecepatan rekonstruksi masyarakat yang terkena bencana. Dalam kasus Lapindo, struktur sosial masyarakat ternyata tidak cukup kuat untuk menormalkan kembali kehidupan sosial dalam masyarakat. Negara sebagai salah satu contoh struktur sosial ternyata justru tidak bisa bersikap tegas terhadap perusahaan yang diduga menjadi sumber bencana ini. Pun, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS yang dibentuk pemerintah untuk menangani bencana ini ternyata tidak bisa berjalan secara efektif. Pemerintah pusat terpaksa turun tangan dengan menangani dampak dari luapan lumpur Lapindo yang belum dihentikan. Akan tetapi, rupanya politik penanggulangan bencana yang diambil pemerintah pusat ternyata tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat luapan lumpur ini. Bahkan justru cenderung menjadi pemicu bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial baik yang baru maupun yang tersembunyi. Dua regulasi tentang penanganan pasca bencana lumpur ini menempatkan Lapindo Brantas pada posisi yang berbeda.
Pada peraturan Presiden 14/2007, Lapindo Brantas diwajibkan untuk membeli tanah dan bangunan warga di 4 desa yang sudah terbenam lumpur. Sementara pada peraturan Presiden nomor 48/2008 tidak disebutkan nama Lapindo sebagai pihak yang berkewajiban membeli tanah dan bangunan warga di 3 desa terdampak baru. Semua biaya pembelian tanah dan bangunan warga dibebankan ke APBN. Peraturan Presiden telah memicu perpecahan dalam warga berdampak menjadi berbagai kelompok berdasarkan perbedaan kepentingan sebagai konsekuensi dari perbedaan kepemilikan atas status tanah. Ada warga yang mudah menjual tanah dan bangunannya karena memiliki sertifikat tanah, sementara ada warga yang tidak berhak menjual tanah dan bangunan karena hanya memiliki surat keterangan tanah. Sementara itu, ada warga yang tidak berhak mendapatkan ganti rugi karena wilayahnya tidak masuk dalam peta area terdampak yang terlampir dalam peraturan Presiden tersebut. Para warga dari dua kelompok terakhir ini merasa tidak terima dengan status hukum yang ditimpakan pada mereka dan berusaha keras untuk mendapatkan ganti rugi sesuai harta miliknya yang musnah di telan lumpur. Artinya, penentuan siapa korban dan siapa yang bukan korban dalam tragedi ini ditentukan oleh keputusan politik pemerintah pusat, tidak melihat pada kondisi faktual di Porong. Warga yang tidak puas dengan ketentuan politik juga melakukan tindakan-tindakan politis dengan menyuarakan pendapatnya melalui berbagai macam aksi sosial, seperti demonstrasi sampai ke Jakarta, menemui presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, memblokir jalan dan rel kereta api. Tindakan ini merupakan media alternatif bagi para korban untuk mengekspresikan keprihatinan mereka kepada masyarakat luas. Tujuan politisinya jelas, yaitu bencana ini bukan semata bencana para warga di Porong saja, tetapi juga bagi semua orang Indonesia. Mulanya energi warga masih cukup besar untuk resisten terhadap peraturan Presiden. Namun seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang tak bisa ditolak, seiring dengan berjalannya waktu, ditambah dengan tidak jelasnya posisi negara dalam memenuhi tuntutan warga itu, beberapa warga akhirnya mengalah pada peraturan Presiden yang sudah ditandatangani. Meskipun begitu, hampir seluruh gerakan politis yang dilakukan oleh warga mengarah pada masalah ganti rugi terhadap tanah dan bangunan yang rusak akibat luapan lumpur dan tidak melihat pada problem rehabilitasi ekologis di Porong. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.